Pernahkah kamu merasa gelisah yang luar biasa hanya karena harus duduk diam selama 5 menit tanpa melakukan apapun? Sebuah perasaan tidak nyaman yang mendesak, yang membuat jempolmu secara otomatis membuka aplikasi media sosial meskipun kamu bahkan tidak sedang mencari informasi apapun. Kita sering menyebutnya sebagai rasa bosan, padahal mungkin itu adalah sinyal dari sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kegelisahan yang tidak tahu harus diletakkan di mana. Kita lebih memilih berada di tengah kerumunan yang sebenarnya tidak mengenal kita, daripada harus berdiam diri di dalam kamar yang sunyi. Ada ketakutan yang tidak terucapkan ketika suasana menjadi terlalu tenang. Seolah-olah dalam kesunyian itu, ada suara-suara di kepala yang mulai berteriak menanyakan hal-hal yang selama ini kita hindari. Kita tidak benar-benar takut pada kesepian, kita hanya takut pada apa yang akan kita temukan saat tidak ada lagi gangguan yang bisa mengalihkan perhatian kita. Kita hidup di era di mana distraksi tersedia dalam genggaman, menciptakan sebuah ilusi bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Setiap detik kekosongan segera diisi dengan guliran layar, musik yang diputar tanpa henti, atau percakapan singkat yang tidak memiliki makna mendalam. Kita mengira bahwa dengan mengisi setiap celah waktu dengan kebisingan, kita bisa mengusir rasa hampa yang seringkali muncul tiba-tiba. Namun, semakin keras kita mencoba mengubur rasa hampa itu dengan keramaian, semakin kuat pula rasa itu menghantui kita. Kebisingan sosial yang kita cari sebenarnya hanyalah sebuah mekanisme pertahanan. Sebuah dinding yang kita bangun agar kita tidak perlu berhadapan dengan pikiran-pikiran yang mengganggu. Kita menggunakan orang lain, aktivitas yang tidak perlu, dan notifikasi ponsel sebagai perisai untuk melindungi diri dari kenyataan batin kita sendiri. Ada perbedaan besar antara menjadi sendirian dan merasa kesepian. Menjadi sendirian adalah sebuah keadaan fisik. Namun merasa kesepian adalah kondisi emosional ketika kita merasa tidak terhubung dengan siapapun, termasuk dengan diri kita sendiri. Ironisnya, banyak dari kita yang merasa kesepian justru saat sedang berada di tengah keramaian, karena koneksi yang terjalin hanyalah di permukaan, tanpa menyentuh inti dari siapa kita sebenarnya. Pelarian ini terjadi karena kita menganggap pikiran kita sebagai musuh yang harus dijinakkan atau dihindari. Kita takut menemukan bagian dari diri kita yang terluka, gagal, atau merasa tidak cukup. Maka, kita menciptakan rutinitas yang sangat padat, memastikan tidak ada satu detik pun yang tersisa untuk sekadar merenung, karena renungan seringkali membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan sulit yang tidak memiliki jawaban instan. Ketika ponsel mati atau listrik padam, tiba-tiba dunia terasa mencekam bukan karena kegelapannya, melainkan karena tiba-tiba kita dipaksa untuk mendengarkan diri sendiri. Suara detak jantung yang biasanya tertutup musik, atau hembusan napas yang biasanya terabaikan, tiba-tiba terdengar sangat keras. Di momen itulah kita menyadari betapa asingnya kita terhadap diri sendiri, betapa kita telah menjadi orang asing bagi jiwa kita sendiri. Kita lebih memilih kehilangan ketenangan demi mendapatkan pengakuan atau sekadar kehadiran orang lain, karena ketenangan terasa terlalu jujur dan terlalu telanjang. Dalam ketenangan, tidak ada topeng yang bisa kita pakai. Tidak ada peran yang bisa kita mainkan untuk terlihat serius saja. Yang ada hanyalah kita dan segala kejujuran yang mungkin terasa menyakitkan untuk diterima. Pada akhirnya, ketakutan akan kesepian adalah cermin dari ketidakmampuan kita untuk mencintai diri sendiri dalam kondisi yang paling sunyi. Kita mencari validasi dari luar karena kita tidak tahu bagaimana cara memberikan validasi itu kepada diri sendiri. Kita berlari ke arah keramaian bukan untuk menemukan orang lain, tetapi untuk melarikan diri dari sosok yang paling mengenal kita, yaitu diri kita sendiri. Bayangkan situasi saat kamu sedang mengantre di kasir atau menunggu lampu merah. Apa hal pertama yang kamu lakukan? Hampir pasti, tanganmu akan merogoh saku dan mengambil ponsel. Bukan karena ada pesan penting yang harus dibalas,
tapi karena ada rasa tidak nyaman yang muncul saat kamu harus diam tanpa stimulasi. Kita telah terbiasa untuk tidak membiarkan pikiran kita mengembara tanpa arah. Kegelisahan ini menjadi nyata ketika gadget kita mati atau sinyal menghilang. Tiba-tiba ada perasaan panik yang tidak masuk akal, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari identitas kita. Kita merasa telanjang dan tidak berdaya saat hanya ada keheningan di sekitar kita. Kita merasa perlu mengisi ruang kosong itu dengan apa saja, entah itu bersenandung kecil atau mencari objek untuk diperhatikan agar pikiran kita tidak kembali pada hal-hal yang menyedihkan. Banyak dari kita yang tidak bisa tidur tanpa suara latar, entah itu podcast atau musik yang diputar pelan. Kita takut pada keheningan malam karena disitulah semua penyesalan, kecemasan tentang masa depan, dan luka lama biasanya datang berkunjung. Musik menjadi obat penenang yang mengalihkan kita dari dialog batin yang melelahkan, memberikan rasa aman palsu bahwa semua akan serius saja selama ada suara yang menemani. Kita seringkali mengisi hari dengan kegiatan yang sebenarnya tidak kita nikmati, hanya agar kita tidak punya waktu untuk berpikir. Kita menerima undangan pertemuan yang sebenarnya tidak ingin kita hadiri, atau terus-menerus menggulir layar media sosial hingga mata terasa perih. Semua itu adalah upaya bawah sadar untuk memastikan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian dengan pikiran kita sendiri. Rasanya seperti sedang berlari di atas treadmill yang tidak bisa berhenti. Kita bergerak cepat, kita merasa sibuk, namun sebenarnya kita tidak pergi kemana-mana. Kita hanya sedang berlari menjauhi bayangan kita sendiri. Semakin cepat kita berlari, semakin kita merasa bahwa kita bisa meninggalkan rasa hampa itu di belakang, padahal rasa hampa itu melekat pada kulit kita sendiri. Ketergantungan pada distraksi ini membuat kita kehilangan kemampuan untuk mendengar intuisi. Kita tidak lagi mengenali apa yang sebenarnya kita butuhkan karena semua keinginan kita telah tertutup oleh kebisingan dunia luar. Kita menjadi ahli dalam memalsukan kebahagiaan di depan orang lain, namun menjadi asing saat harus berhadapan dengan cermin di kamar yang sunyi. Kita sering menganggap bahwa mencari keramaian adalah cara untuk mengatasi kesepian, namun sebenarnya itu adalah bentuk pengalihan yang paling efektif. Dengan berada di sekitar banyak orang, kita bisa menggunakan interaksi sosial sebagai tameng. Kita bisa berbicara tentang hal-hal ringan, tertawa pada lelucon yang tidak lucu, dan berpura-pura bahwa hidup kita sudah lengkap hanya karena ada orang di sekitar kita. Kebisingan sosial ini bekerja seperti obat bius. Ia menumpulkan rasa sakit dari kekosongan batin untuk sementara waktu. Namun, obat bius tidak menyembuhkan luka, ia hanya membuat kita tidak merasakan sakitnya. Begitu kita kembali ke rumah dan pintu tertutup, efek bius itu hilang. Dan rasa hampa itu kembali dengan intensitas yang lebih kuat dari sebelumnya, membuat kita merasa semakin terisolasi meskipun baru saja menghabiskan waktu dengan banyak orang. Kita tidak menyadari bahwa ketakutan kita akan kesepian sebenarnya adalah bentuk ketakutan terhadap kebenaran. Kita takut jika kita berhenti mencari distraksi, kita akan menyadari bahwa ada bagian dari diri kita yang sedang menangis, ada mimpi yang sudah lama mati, atau ada kemarahan yang belum selesai. Menghadapi hal-hal tersebut membutuhkan keberanian yang besar, dan bagi banyak dari kita, lebih mudah untuk tetap berada dalam ilusi keramaian. Inilah titik balik yang harus kita sadari, bahwa pelarian yang kita lakukan selama ini justru memperlebar jarak antara kita dengan diri kita sendiri. Semakin keras kita menghindar, semakin asing kita merasa terhadap jiwa kita. Kita menjadi ahli dalam mengelola citra luar, namun kita menjadi pemula yang ketakutan saat harus mengelola dunia dalam. Kini, cobalah untuk tidak lagi melihat kesunyian sebagai musuh, melainkan sebagai ruang temu. Ketakutanmu terhadap kesepian sebenarnya adalah undangan untuk mulai mengenal dirimu kembali. Saat kamu mulai berani mematikan ponselmu, mematikan musikmu,
dan hanya duduk diam dengan napasmu, kamu sedang memberikan kesempatan bagi dirimu untuk bicara. Mungkin awalnya akan terasa berat, mungkin akan ada air mata yang jatuh, tapi itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Belajarlah untuk merasa nyaman dengan ketenanganmu sendiri. Sadarilah bahwa kamu tidak perlu selalu memiliki seseorang di sampingmu untuk merasa utuh, karena utuh itu dimulai dari bagaimana kamu menerima segala retakan dalam dirimu. Ketika kamu tidak lagi takut bertemu dengan dirimu sendiri di tengah sunyi, kamu tidak akan lagi bergantung pada keramaian hanya untuk merasa hidup. Kamu akan menemukan bahwa ketenangan adalah kemewahan tertinggi yang bisa kamu berikan untuk jiwamu. Jangan terburu-buru, bertumbuhlah pelan-pelan. Mulailah dengan 1 menit keheningan setiap hari, lalu tingkatkan menjadi 5 menit, hingga kamu menyadari bahwa berada di dalam dirimu sendiri adalah tempat yang paling aman untuk pulang. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang akan selalu ada bersamamu dari awal hingga akhir adalah dirimu sendiri, maka tidak ada alasan untuk terus berlari menjauhinya. Pernahkah kamu merasa sangat lelah setelah pulang dari sebuah pertemuan, padahal kamu tidak melakukan aktivitas fisik yang berat? Kamu merasa terkuras, kosong, dan entah mengapa merasa lebih kesepian justru saat kamu sedang berada di tengah keramaian yang seharusnya membuatmu merasa terhubung. Kita seringkali terjebak dalam sebuah paradoks yang menyakitkan. Kita begitu takut akan keheningan dan rasa sepi, sehingga kita rela melakukan apa saja agar tidak merasa sendirian, tanpa sadar bahwa harga yang kita bayar adalah ketenangan batin kita sendiri. Ada sebuah ketakutan purba dalam diri manusia tentang menjadi terisolasi. Ketakutan ini seringkali menjadi mesin penggerak yang memaksa kita untuk selalu terlihat ada, selalu tersedia, dan selalu setuju. Meskipun jauh di dalam lubuk hati kita tahu bahwa lingkungan tersebut tidak lagi sehat untuk pertumbuhan kita. Kita mulai menukar kejujuran kita dengan penerimaan. Kita mulai menyaring pikiran kita, menelan kemarahan yang seharusnya tersampaikan, dan memakai topeng yang paling nyaman bagi orang lain, asalkan kita tidak ditinggalkan. Kita menganggap ini sebagai pengorbanan sosial, padahal sebenarnya ini adalah pengkhianatan terhadap diri sendiri. Masalahnya, ketenangan batin bukanlah sesuatu yang bisa kita tawar. Saat kita mengorbankan kedamaian internal demi validasi eksternal, ada bagian dari jiwa kita yang perlahan mulai layu. Kita tidak lagi mengenali siapa diri kita sebenarnya karena terlalu sibuk menjadi versi yang diinginkan oleh orang lain. Keletihan mental yang sering kita rasakan saat ini mungkin bukan karena beban kerja yang terlalu banyak, melainkan karena beban kepura-puraan yang terlalu berat. Kita lelah bukan karena berinteraksi dengan manusia, tetapi karena harus berperang melawan intuisi kita sendiri setiap kali kita memaksa diri untuk tetap tinggal di tempat yang menyakitkan. Seringkali kita tidak sadar bahwa rasa sepi yang kita takuti sebenarnya hanyalah sebuah ruang kosong yang menunggu untuk diisi oleh diri kita sendiri. Namun, karena kita terbiasa mencari pengisi dari luar, kita menjadi kecanduan pada kehadiran orang lain, meskipun kehadiran itu justru menguras energi dan merusak kesehatan mental kita. Ada perbedaan besar antara merasa sendirian dan menjadi kesepian. Yang satu adalah ruang untuk bernapas, sementara yang lain adalah lubang hampa yang menyesakan. Namun, karena kita tidak pernah belajar cara menikmati kesendirian, kita menganggap semua bentuk ketiadaan orang lain sebagai sebuah tragedi yang harus dihindari dengan segala cara. Pada akhirnya, kita harus bertanya pada diri sendiri, mana yang lebih menakutkan? Menghadapi keheningan di dalam kamar sendirian, atau harus terus berpura-pura bahagia di tengah lingkaran pertemanan yang membuat kita merasa asing dengan diri kita sendiri? Keduanya adalah bentuk kesepian, namun yang satu memberikan ruang untuk tumbuh, sementara yang lain hanya memberi rasa lelah. Bayangkan kamu berada di sebuah meja makan dengan teman-teman lama. Kamu tertawa, ikut berkomentar, dan terlihat sangat menikmati suasana.
Namun di balik senyum itu, ada bagian dari dirimu yang sedang berteriak, merasa tidak nyaman, dan ingin segera pulang. Kamu merasa ada sesuatu yang salah, tapi kamu memilih untuk mengabaikannya karena kamu takut jika kamu pergi. Kamu tidak akan punya siapa-siapa lagi untuk diajak bicara. Inilah yang terjadi ketika kita memaksakan diri hadir di lingkaran pertemanan yang toksik. Kita bertahan bukan karena ada cinta atau dukungan di sana, melainkan karena ada ketakutan akan kekosongan. Kita lebih memilih rasa sakit yang sudah familiar daripada ketidakpastian yang datang bersama rasa sepi. Kita rela menjadi pendengar bagi semua keluhan mereka, meski mereka tidak pernah benar-benar peduli pada apa yang sedang kita alami. Setiap kali kita memaksakan diri untuk menyesuaikan frekuensi dengan lingkungan yang tidak sehat, ada harga yang harus dibayar. Kita mulai kehilangan standar tentang apa itu pertemanan yang sehat. Kita mulai merasa bahwa wajar jika kita direndahkan, wajar jika kita hanya dicari saat dibutuhkan, dan wajar jika kita harus mengorbankan prinsip kita hanya agar tidak dianggap aneh atau tidak asik. Lama-kelamaan, interaksi ini tidak lagi terasa seperti dukungan sosial, melainkan seperti pekerjaan lembur yang tidak dibayar. Kamu pulang dengan perasaan hampa, meskipun baru saja menghabiskan waktu berjam-jam dengan orang lain. Kamu merasa lelah secara emosional karena kamu harus menjaga topengmu tetap terpasang dengan sempurna sepanjang waktu agar tidak ada yang melihat kerapuhanmu. Kita sering mengira bahwa memiliki banyak teman bicara akan menyembuhkan rasa sepi. Namun kenyataannya, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada merasa sendirian di tengah keramaian. Saat kita dikelilingi orang-orang yang tidak benar-benar mengenal atau menghargai kita, rasa sepi itu justru terasa berkali-kali lipat lebih tajam karena kita sadar bahwa kita tidak benar-benar terhubung. Pengorbanan ketenangan batin ini seringkali dilakukan secara tidak sadar. Kita menganggapnya sebagai bentuk kesetiaan atau keramahan, padahal sebenarnya itu adalah mekanisme pertahanan diri yang keliru. Kita sedang mencoba membeli rasa aman dengan mata uang yang salah, yaitu kedamaian pikiran kita sendiri, dan itu adalah transaksi yang paling merugikan dalam hidup. Kini mari kita coba geser sudut pandangnya. Bagaimana jika kita berhenti melihat kesendirian sebagai sebuah hukuman, dan mulai melihatnya sebagai sebuah kesempatan? Ada perbedaan yang sangat mendasar antara kesepian yang menyiksa dan kesendirian yang memberdayakan. Kesepian adalah kondisi di mana kita merasa kehilangan sesuatu, sedangkan kesendirian yang memberdayakan adalah kondisi di mana kita menemukan kembali diri kita sendiri. Dalam bahasa yang lebih dalam, inilah perbedaan antara loneliness dan solitude. Kesepian terjadi saat kita merasa kekurangan kehadiran orang lain untuk memvalidasi eksistensi kita. Namun, kesendirian yang memberdayakan adalah sebuah pilihan sadar untuk menarik diri sejenak dari kebisingan dunia, agar kita bisa mendengar suara hati kita sendiri yang selama ini tertutup oleh ekspektasi orang lain. Saat kita berani memilih untuk sendirian, kita sebenarnya sedang memberikan ruang bagi jiwa kita untuk beristirahat. Kita tidak lagi perlu menjaga topeng, tidak perlu memikirkan reaksi orang lain, dan tidak perlu berpura-pura setuju pada hal-hal yang kita benci. Di dalam keheningan itulah, ketenangan batin yang selama ini kita tukar dengan penerimaan sosial mulai kembali pulang ke rumahnya. Menikmati waktu sendiri bukan berarti kita membenci manusia atau menjadi antisosial. Ini adalah tentang membangun pondasi yang kuat di dalam diri, sehingga saat kita kembali berinteraksi dengan orang lain, kita tidak lagi melakukannya karena rasa takut, melainkan karena keinginan yang tulus. Kita tidak lagi butuh orang lain untuk merasa utuh, karena kita sudah merasa utuh dengan diri kita sendiri. Jadi, untuk kamu yang saat ini merasa lelah karena terus mencoba masuk ke dalam lingkaran yang sebenarnya tidak memberikan ruang untukmu bertumbuh, ketahuilah bahwa tidak apa-apa untuk mulai melepaskan. Tidak apa-apa jika lingkaranmu mengecil, asalkan kualitas kedamaian di dalamnya membesar.
Jangan biarkan rasa takut akan kesepian membuatmu tetap tinggal di tempat yang perlahan-lahan membunuh semangatmu. Belajarlah untuk berteman dengan dirimu sendiri. Berikan waktu bagi dirimu untuk sekadar duduk diam, merasakan napas, dan menerima segala luka tanpa harus terburu-buru mencari pengalihan. Ketenangan batin jauh lebih berharga daripada sekadar memiliki teman bicara yang tidak mengerti bahasamu. Jangan tukar kesehatan mentalmu hanya untuk menghindari perasaan tidak nyaman yang sebenarnya bersifat sementara. Ingatlah bahwa bertumbuh itu adalah proses yang seringkali harus dilakukan dalam sunyi. Jangan takut kehilangan orang-orang yang hanya mencintai topengmu, karena dengan melepaskan mereka, kamu sebenarnya sedang membuka pintu bagi orang-orang yang akan mencintai dirimu yang paling jujur. Kamu tidak perlu berlomba untuk menjadi yang paling populer. Kamu hanya perlu belajar untuk menjadi yang paling damai dengan dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa sangat gelisah saat suasana tiba-tiba menjadi sunyi? Saat tidak ada notifikasi masuk, tidak ada suara televisi, atau tidak ada percakapan yang mengisi ruang di sekitarmu, tiba-tiba ada rasa hampa yang mencekam. Kamu merasa harus segera mencari pengalihan, menyalakan musik sekencang mungkin, atau menggulir layar ponsel hanya agar kamu tidak perlu mendengar suara pikiranmu sendiri yang mulai berisik. Ketakutan akan kesepian seringkali membuat kita rela mengorbankan ketenangan batin demi kehadiran orang lain, meskipun kehadiran itu tidak memberikan makna apapun. Kita lebih takut merasa sendirian daripada takut kehilangan jati diri kita yang perlahan terkikis oleh kebisingan dunia. Padahal, mungkin saja hal yang sebenarnya kita butuhkan bukanlah keramaian, melainkan keberanian untuk berhenti berlari dan mulai mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh sunyi kepada kita. Ketenangan bukanlah kondisi di mana tidak ada gangguan sama sekali, melainkan kemampuan untuk tetap merasa utuh meski dunia di sekitar kita sedang diam. Banyak dari kita yang menganggap sunyi adalah musuh karena di dalam sunyi, semua luka, kegagalan, dan penyesalan yang selama ini kita tutup-tutupi dengan kesibukan mulai muncul ke permukaan. Kita merasa terancam oleh keheningan karena kita tidak terbiasa menjadi teman bagi diri kita sendiri. Namun, jika kita terus menghindar, kita hanya akan menjadi tawanan dari rasa takut itu sendiri. Kita akan selalu bergantung pada validasi luar atau gangguan eksternal hanya untuk merasa aman. Padahal, ada kekuatan besar yang tersembunyi saat kita mampu duduk diam tanpa merasa perlu melarikan diri. Di sanalah proses pemulihan yang sebenarnya dimulai, di mana kita tidak lagi membutuhkan topeng untuk merasa diterima. Menemukan kembali ketenangan berarti belajar membedakan antara rasa kesepian dan kesendirian. Kesepian adalah perasaan kekurangan, sebuah lubang yang ingin kita isi dengan siapa saja. Sedangkan kesendirian adalah sebuah pilihan, sebuah ruang yang kita ciptakan secara sengaja untuk merawat jiwa. Saat kita bisa mengubah kesepian menjadi kesendirian yang berkualitas, kita tidak lagi merasa kekurangan meskipun tidak ada siapa-siapa di samping kita. Ketenangan sejati tidak ditemukan dalam pelarian, melainkan dalam penerimaan. Penerimaan bahwa menjadi satu-satunya orang yang menemani diri sendiri adalah salah satu bentuk kemandirian emosional yang paling tinggi. Ketika kita tidak lagi takut pada sunyi, kita tidak akan lagi mudah dimanipulasi oleh rasa takut kehilangan orang lain, karena kita tahu bahwa rumah yang paling nyaman adalah diri kita sendiri. Proses ini memang tidak instan dan mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya. Ada rasa cemas yang muncul, ada pikiran yang menghakimi, dan ada keinginan kuat untuk kembali ke kebisingan yang biasa kita konsumsi. Namun, justru di titik ketidaknyamanan itulah pertumbuhan terjadi. Kita sedang belajar untuk tidak lagi membenci bagian dari diri kita yang terasa hampa. Bayangkan jika kita bisa memandang sunyi bukan sebagai ruang kosong yang menakutkan, melainkan sebagai kanvas bersih tempat kita bisa menggambar ulang harapan.
Sunyi adalah waktu di mana kita bisa bertanya pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya kita inginkan, tanpa intervensi dari ekspektasi orang lain. Ini adalah momen kejujuran yang paling murni antara kita dan Sang Pencipta, serta antara kita dan nurani. Pada akhirnya, berdamai dengan sunyi adalah kunci untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup. Kita tidak lagi didikte oleh rasa takut akan ditinggalkan, karena kita telah menemukan sahabat terbaik dalam diri kita. Ketenangan yang ditemukan dalam sunyi adalah ketenangan yang stabil, yang tidak mudah goyah hanya karena keadaan di luar sana sedang tidak berpihak pada kita. Coba ingat kembali saat terakhir kali kamu benar-benar sendirian tanpa gangguan gadget. Mungkin kamu merasa ada sesuatu yang kurang, atau ada perasaan cemas yang tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas. Rasanya seperti ada suara di kepala yang terus berbisik bahwa kamu tertinggal, bahwa kamu tidak cukup menarik, atau bahwa ada sesuatu yang salah dengan hidupmu jika kamu tidak sedang terhubung dengan dunia luar. Kebiasaan kita untuk selalu mencari stimulasi adalah cara bawah sadar untuk menghindari pertemuan dengan diri sendiri. Kita lebih memilih mendengar keluhan orang lain di media sosial daripada mendengar jeritan lelah dari hati kita sendiri. Kita mengisi setiap celah waktu dengan konten singkat yang tidak memberi makna, hanya agar kita tidak perlu menghadapi kenyataan bahwa kita merasa asing dengan diri kita sendiri. Seringkali kita merasa bahwa menjadi sendirian adalah sebuah kegagalan sosial. Kita merasa malang jika harus makan sendirian di kafe atau berjalan sendirian di taman. Ada beban sosial yang membuat kita merasa harus selalu memiliki teman agar terlihat bahagia, padahal seringkali kita merasa lebih lelah setelah berada di keramaian daripada saat kita benar-benar sendiri. Lapisan emosional ini terbentuk karena kita diajarkan bahwa kebahagiaan adalah tentang berbagi dengan orang lain, namun kita lupa diajarkan cara bahagia dengan diri sendiri. Kita menjadi ahli dalam menyenangkan orang lain, tetapi menjadi orang asing bagi kebutuhan batin kita sendiri. Kita takut pada sunyi karena kita takut menemukan bahwa kita tidak menyukai siapa yang kita lihat saat cermin itu tidak lagi tertutup oleh riasan sosial. Ketakutan ini membuat kita terjebak dalam siklus kecanduan stimulasi. Kita scroll layar ponsel sampai larut malam, bukan karena ada hal penting yang harus dibaca, tetapi karena kita takut jika layar itu mati, pikiran-pikiran gelap tentang masa depan atau penyesalan masa lalu akan datang menyerang. Kita menggunakan kebisingan sebagai benteng pertahanan, namun benteng itu justru mengurung kita dalam rasa hampa. Namun, sadarilah bahwa rasa gelisah itu adalah sinyal. Ia bukan musuh, melainkan undangan. Undangan untuk berhenti sejenak dan bertanya, mengapa aku begitu takut pada diriku sendiri? Mengapa aku merasa bahwa sunyi adalah ancaman? Rasa tidak nyaman ini adalah pintu masuk menuju proses penyembuhan yang selama ini kita hindari dengan berbagai macam pengalihan. Kini, mari kita coba ubah sudut pandangnya. Bagaimana jika sunyi bukan lagi sebuah lubang hitam yang menelanmu, melainkan sebuah ruang aman untuk bertumbuh dan pulih? Bayangkan keheningan sebagai sebuah pelukan hangat yang mengizinkanmu untuk meletakkan semua beban yang selama ini kamu pikul di depan banyak orang. Di dalam sunyi, kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa, kamu tidak perlu terlihat kuat, dan kamu tidak perlu memenuhi ekspektasi siapapun. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil yang sangat sederhana, tanpa perlu merasa terbebani. Cobalah untuk melakukan journaling, menuliskan apa saja yang ada di pikiranmu tanpa perlu diedit atau dipercantik. Biarkan kata-kata mengalir apa adanya, meskipun itu hanya berisi keluhan atau rasa sedih. Menulis adalah cara kita memindahkan kebisingan dari dalam kepala ke atas kertas, sehingga kita bisa melihat masalah kita dengan lebih objektif. Atau cobalah untuk berjalan kaki sebentar di sore hari tanpa mendengarkan musik atau podcast. Biarkan telingamu mendengar suara angin, langkah kakimu sendiri, atau suara kendaraan yang lewat.
Rasakan kehadiranmu di dunia ini secara utuh. Saat kita berhenti memberi makan otak kita dengan informasi eksternal, kita memberi ruang bagi intuisi dan kejernihan berpikir untuk kembali hadir. Bahkan sekadar duduk diam selama 5 menit sambil mengamati napas yang masuk dan keluar bisa menjadi sebuah terobosan besar. Rasakan udara yang menyentuh lubang hidungmu, rasakan dadamu yang naik dan turun. Dalam momen sederhana ini, kamu sedang berlatih untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Kamu sedang belajar bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi hanya karena kamu sedang diam. Pada akhirnya, ketenangan sejati hanya akan ditemukan saat kita tidak lagi takut menjadi satu-satunya orang yang menemani diri kita sendiri. Keberanian untuk jujur pada diri sendiri di dalam sunyi adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Saat kita mampu berdamai dengan kesepian, kita tidak lagi mencari pengakuan dari luar untuk merasa berharga, karena kita sudah menemukan kepuasan itu di dalam batin. Ingatlah bahwa bertumbuh itu adalah proses, bukan lomba. Jangan merasa bersalah jika hari ini kamu masih merasa cemas saat sendirian. Tidak apa-apa untuk merasa takut, asalkan kamu tidak membiarkan rasa takut itu menghentikanmu untuk mencoba mengenal dirimu lebih dalam. Setiap detik yang kamu habiskan untuk berani menghadapi sunyi adalah investasi untuk ketenangan mentalmu di masa depan. Menjadi lebih baik dimulai dari keberanian untuk berhenti berlari dan mulai menetap di dalam dirimu sendiri. Karena hanya di dalam keheningan yang jujur, kita bisa mendengar suara hati yang paling murni. Dan dari sanalah kita menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian selama kamu memiliki dirimu sendiri untuk didekap dengan penuh kasih sayang.